Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami mengenai penggunaan rumus sederhana seperti if, and, average, summative, dan VLOOKUP. Nah, di sini kita diberi tugas berupa 3 departemen, yaitu pemasaran, keuangan, dan SDM. Nah, anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, bernama Fitrian Cahyadila dengan digit tim belakang 113. Yang kedua ada Anggriela Putri dengan digit tim belakang 242. Dan yang terakhir ada Rizalti Afati dengan digit tim belakang 253. Nah, di sini saya akan mempresentasikan departemen dari pemasaran. Nah, yang pertama saya akan mencari status target penjualan, dan yang kedua ada efektivitas kinerja marketing. Nah, untuk yang status target penjualan, saya menggunakan rumus if dengan rumus if buka kurung D4 dari penjualan lebih dari sama dengan E4 target penjualan, koma, tanda petik target tercapai, tanda petik koma, tanda petik belum tercapai, tanda petik tutup kurung. Lalu ketemu saya hasilkan semua. Nah, ada yang sudah tercapai dan ada juga yang belum tercapai. Nah, untuk yang kedua ada efektivitas kinerja marketing. Di sini saya menggunakan rumus if and dengan rumus sama dengan if buka kurung n buka kurung D4 penjualan lebih dari E4 target penjualan, koma D4 target penjualan lebih 100, lebih dari 100, tutup kurung, koma, tanda petik marketing efektif, tanda petik, koma, tanda petik perlu peningkatan, tanda petik tutup kurung. Untuk hasilnya, saya hasilkan semua. Nah, di sini terlihat ada yang marketingnya efektif dan ada juga yang perlu peningkatan. Baik, sekian dari Departemen Pemasaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrelia Putri Azara dengan NIM 3 digit di belakang 242 dari kelas 2024D. Di sini akan saya paparkan mengenai hasil data saya, yaitu sistem monitoring invoice Departemen Keuangan untuk bulan November 2025, termasuk dalam status pembayaran dan juga perhitungan denda otomatis untuk tagihan yang terlambat. Pertama-tama, di sini saya sudah ada 20 data invoice pada bulan November. Untuk kolom selanjutnya, saya ingin mencari status tagihan yang saya gunakan yaitu rumus IF. Jadi rumus ini saya gunakan untuk menemukan status secara otomatis berdasarkan tanggal, jatuh tempo, dan juga status pembayaran. Nah, jadi sudah muncul, jadi ini hasilnya jika status menjadi telat bayar itu dikarenakan customer belum bayar dan juga sudah lewat jatuh tempo. Jika status tagihannya menjadi belum jatuh tempo itu dikarenakan customer belum membayar tetapi tanggal jatuh temponya juga belum terlewat. Jika status tagihannya lunas, maka customer sudah membayar dengan lunas. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu ada denda. Jadi denda ini saya ingin mencari denda dari customer yang telat bayar karena kan sudah lewat jatuh tempo tapi belum membayar. Jadi rumusnya sama. Saya menggunakan rumus IF.
Nah, kemudian sudah muncul, jadi yang customer telat bayar tersebut itu tadi dikenakan denda sebesar 2%. Untuk selanjutnya, saya akan mencari total invoice di bulan November ini, itu seharusnya kita mendapatkan invoice sebesar berapa? Dengan rumus sum. Jadi total invoice di bulan November ini sebesar 211.350.000. Kemudian berapa sih invoice yang belum terbayar atau belum dibayar oleh customer? Itu kita bisa menggunakan rumus yang belum dibayar oleh customer itu sejumlah 127.450.000. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk invoice yang sudah dibayar oleh customer. Jadi invoice yang sudah dibayar itu totalnya 83.900.000. Kemudian saya akan mencari rata-rata denda oleh customer yang sudah lewat jatuh tempo kemudian belum dibayar, yang akan dikenakan denda 2% itu tadi dengan rumus jadi uang yang kita dapatkan dari denda yang sudah dikumpulkan itu rata-ratanya 2.053.000. Demikian pemaparan hasil data saya mengenai invoice bulan November pada PT Samijaya. Jadi dengan sistem-sistem itu tadi kita bisa mempermudah monitoring invoice setiap bulannya, kemudian juga mengurangi resiko terlambat dalam menagih atau membayar. Kemudian juga kita dapat mempermudah dalam perhitungan denda untuk tagihan yang terlambat itu tadi. Kemudian juga kita bisa memberikan rekomendasi aksi yang jelas kepada tim finance yang lebih lanjut. Sehingga proses yang kita dapatkan dari pengelola keuangan ini menjadi lebih efisien, kemudian akurat, dan juga transparan. Demikian presentasi dari saya, Departemen Keuangan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu membahas mengenai sumber daya manusianya, SDM, dalam PT Samijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Delvati dengan NIM belakang 253. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari praktek ekonomi bagian SDM. Di sini saya sudah menyiapkan datanya untuk kita selesaikan. Nah, di sini saya sudah mengambil tanggal dari 25 bulan 10 2025. Di sini awal kita mencari masa kerja. Kita akan menggunakan rumus ini sama dengan dikurangin E3 dibagi 365 hari, kita enter. Ini hasilnya jadi 5. Lalu kita drag ke bawah. Sudah selesai bagian masa kerja. Kita lanjut ke bonus. Cara mencari bonus itu sendiri menggunakan rumus if. Nah, seperti ini rumusnya, sama dengan if tutup kurung G3 lebih dari ini yang skor kinerja kurang dari sama dengan 5 titik koma F3
dikali 2 kurung, terus cancel ini seperti di atas, lalu kita enter. Hasilnya 30 juta, terus kita drag ke bawah. Nah, ini sudah selesai kan. Lanjut kita mencari persentase kenaikan gaji menggunakan rumus ini. Kita menggunakan rumus seperti di atas ini, sama dengan if. Nah, terus sesuai yang di atas ini ya. Nah, sesuai di atas ini lalu kita enter. Jadinya 15%. Udah. Terus kita lanjut ke kenaikan gaji dengan rumus sama dengan ini gaji pokok. Terus kita kasih bintang. Habis itu kita klik ini presentasi kenaikan gaji, lalu enter. Jadinya 2.250.000. Kita drag ke bawah. Nah, lalu kita mencari gaji baru. Dengan rumus sama dengan. Nah, gaji yang sebelumnya kita klik, terus kita tambah kenaikan gaji, lalu kita enter. Nah, sudah selesai, kita drag ke bawah. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencari analisis biaya bonus. Di sini saya akan menggunakan pivot table. Pertama, kita drag dulu semua agar mempermudah. Lalu kita pindah ke sisipkan, pivot table, lembar yang sudah ada, kita pilih lokasinya, kita pilih di sini. Nah, terus kita oke. Nah, ini kita cari bagian ini bonus, departemen, ditarik ke baris. Setelah itu bonusnya kita tarik ke nilai. Nah, sudah selesai. Terus kita ketik dulu ini. Terus kita ketik perusahaan mengeluarkan bonus sebesar sekian. Kita enter. Lalu kita enter lagi biar ada jaraknya. Terus kita mencari identifikasi karyawan yang berprestasi. Kita akan buat kayak tabel lagi. Kita gabungkan ketengahan. Terus kasih warna seperti ini. Setelah itu, nah gini kan, karyawan dengan bonus tertinggi adalah Gita, mana sebesar 32. Oke, udah selesai, udah jadi. Nah, ini perusahaan mengeluarkan bonus sebesar 143.700.000 untuk semua departemen. Terus identifikasi karyawan berprestasinya itu, karyawan dengan bonus tertinggi adalah Gita Wulandari sebesar 32 juta, sedangkan kenaikan gaji sebesar diberikan kepada Budi Santoso dan Gita Wulandari sebesar 15%. Nah, yang ini sama ini. Oke, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.